warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Yang kami hormati dan kami sayangi beliau Ustaz Aminuddin selaku dakwah wilayah. Yang kami hormati dan kami sayangi semua Bapak Rais beserta rombongannya, yang kami muliakan para alim dan ulama yang ada di Sinasasama dan seluruh ikhwan semua yang kami kasihi karena Allah. Yang paling utama dan pertama, mari sama-sama mengucapkan dan syukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberi keruangan waktu untuk mendatangi majelis Allah, yaitu majelis ta'alum. Ini sekitarnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Gado-gado ya, gado-gado. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia. Engkang salah jenipun kita pangan malih kasih kepangan itu apa bukan? Estu ya? Nami itu sendiri. Ayo. Nah, ini kosubian. Kalau saya celok Ustaz, engkau tidak enak jarak. Celok mau Mas dan awet melalui ini, gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah majelis taklim kita pada malam hari ini bertepatan di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana satu ibadah di bulan itu akan Allah tingkatkan fadilah pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jadi patut kita syukuri di bulan haram ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, yaitu hadir di dalam majelis ta'alum. Alhamdulillah, kebetulan ini di bulan Dzulhijjah, maka materi taklim pada malam hari ini tidak akan lari dari yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Terus Bapak Ibu, sekitar 5 tahun yang lalu ketika beliau masih baru-baru gadah omongan 2 dan sebelumnya, kami itu punya tim yang bertugas untuk menyusun suatu menulis, bukan buku, karena kalau buku nanti urusannya panjang. Kami lebih memilih untuk membuat sebuah makalah, yang makalah itu ada kaitannya dengan kebutuhan umat. Salah satunya makalah yang kami terbitkan adalah judulnya Dzulhijjah dan Fikih Kurban. Ini nggak tebel, kurang lebih ada sekitar 2 atau 30 halaman. Ya. Jadi kami keluarkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ini untuk menjawab perbedaan-perbedaan, meluruskan apa-apa ibadah yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Maka judulnya kami kasih judul Dzulhijjah dan Fikih Kurban.
mungkin kami ulas semua isi dari masalah. Nah, ini saya kembalikan ke jenengan. Mau memilih Dzulhijjah atau memilih fikih kurban? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Mau selesai jam itu. Fikih kurban. Setuju, Bu? Setuju. Oh, dengan itu dipakai. Baik, kalau menghendaki fikih kurban berarti tentang Dzulhijjah itu nanti di skip bisa disampaikan dari yang lain ya. Baik, sebelum kita menginjak tentang namanya fikih kurban, maka kita harus paham dulu apa itu fikih. Makanya dalam makalah ini saya kasih judul fikih kurban, bukan ibadah kurban. Jadi isi fikih kurban ini adalah menjawab apa yang selama ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka itu sering memperdebatkan sesuatu yang seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Yang terlibat, lalu apa itu fikih? Fikih itu apa? Ada yang tahu? Fikih apa? Kalau Mas Ibnu, menurut jenengan saja. Pendalaman. Kalau Mas Ridwan, apa itu fikih? Apa ya? Apa ya? Mungkin ya dong, mungkin ada yang sama. Kalau menurut Pak semua Pak fikih Pak. Penemuan satu hukum yang dikatakan dari Gimana? penemuan satu hukum yang mungkin belum ditemukan di dalam tentang satu hukum yang mungkin belum ditemukan dalam Quran dan hadis. Monggo kita boleh yang punya pendapat tentang fikih. Apa fikih itu? Fikih itu arti menurut para ulama banyak artinya. Salah satunya kami ambilkan dari pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan yang disadur oleh Syekh Zarnuji di kitab Takhimul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Beliau Imam Abu Hanifah menjelaskan al-fiqhu al-qaim. Fikih itu adalah benar. Fikih itu apa? Benar. Kata fikih itu sebenarnya diambil asal kata dasarnya dari pawang unta. Pawang unta itu namanya fakih. Namanya pawang unta adalah orang yang tahu persis tentang seluk-beluk unta. Itu namanya fakih. Bedanya kemudian kata itu dipakai dalam bahasa Al-Quran. Tafakuh, memahami. Jadi arti antar detail itu adalah paham secara detail tentang ilmu atau hukum. Itu nanti orangnya disebut fakih. Bedanya dengan alim apa Pak? Atas betul. Tahu? Beda alim dengan fikih atau sama tidak? Tahu atau tidak? Jadi ini alim itu orang yang berilmu. Berilmu belum tentu detail, berilmu belum tentu paham. Maka secara kedudukan fakih dengan alim lebih tinggi apa? Lebih tinggi fakih. Contoh misalnya, ketika saya tanya Pak Sami, Pak, jenengan tahu ikan Pak? Ikan tahu? Ikan tahu? Tahu nggak? Tahu.
Berarti beliau berilmu. Ya, ikan tahu. Bisa menyebutkan Pak, ikan itu definisinya apa? Hewan yang hidup di air, bernafas dengan insan. Tahu ilmunya. Beliau alim masalah ikan. Ketika saya tanya, Pak Samin tahu bagaimana perkembangan biak ikan lele? Bingung. Gimana? Berarti beliau belum pakai masalah ikan. Jadi akar kata fikih itu sebenarnya adalah itu detail. Jadi hilangkan image kalau fikih itu tempat ikhtilaf. Itu yang pertama harus bilang dari dulu. Kenapa di fikih itu kemudian ada ikhtilaf? Karena kurang detailnya orang yang berilmu. Insya Allah kalau itu sudah sampai tingkatan fakih, qaid, mendetail ilmunya, itu tidak ada masalah itu yang pertama. Kemudian sebelum kita ke materi makalah saya ingin menyebutkan lagi bagian yang kedua, yaitu masalah ikhtilaf dalam agama kita, masalah perbedaan. Kapan ikhtilaf itu mulai muncul? Pertanyaan saya begitu, maka jawabnya setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah masih hidup, itu tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalam masalah agama. Kenapa? Karena sumber hukumnya masih ada. Jika ada perbedaan langsung dibawa kepada Rasulullah, kemudian Rasul memutuskan. Nah, sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat itu menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, dari sahabat ini kemudian dari satu dalil yang dibawa oleh Nabi, kemudian dipahami menurut pemahaman masing-masing sahabat. Kemudian keluarlah fatwa Ibnu Abbas, keluarlah fatwa Abu Hurairah menurut pemahaman, tapi sumbernya tetap sama. Nah, itu mulai ada sedikit ikhtilaf. Semakin kesini muncullah yang sering kita kenal dengan imam madzhab setelah generasi sahabat. Imam madzhab ini empat-empatnya, bahkan ada yang guru dengan murid, itu mereka itu berbeda dalam pemahaman dan dalil. Jadi semakin kaya lagi. Ya, masalah perbedaan dalil. Ya, satu contoh yang sering pernah juga saya ceritakan di sini, ya, kalau masih ingat dengan, yaitu perbedaan pendapat antara Imam Malik gurunya dengan Imam Syafi'i muridnya. Pernah saya ceritakan belum? Pernah masalah rezeki. Nah, jadi saya nggak perlu ceritakan. Setelah Imam Madzhab ini sekian puluh ratus tahun kemudian muncullah namanya Imam Hadis, yang kita tahu seperti Bukhari, Muslim, Imam Nawawi, At-Tirmidzi, siapa lagi? Abu Dawud, siapa lagi? Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan sebagainya. Itu jauh setelah Imam Malik. Jadi setiap imam hadis ini dalam memahami satu hukum, mereka membawakan ilmunya masing-masing. Maka semakin luas lagi masalah pemahaman di dalam agama. Jadi timbul ikhtilaf. Kemudian sekarang ada muncul lagi imam bersyarah, yaitu mereka mentahqiq hadis yang di atasnya. Contoh, ada Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Ahlu Syekh Fauzan dan sebagainya, yang itu semakin melebar lagi. Ya, masalah ikhtilaf atau berbeda.
Kenapa saya menceritakan ini sebelum bahkan makanan ini? Supaya kita tahu di dalam mendudukkan suatu hukum, apalagi masalah ilmu, ingat pesan Rasulullah SAW. Ilmu itu semakin dekat ke sumbernya itu semakin apa? Benar. Jadi ketika ada sesuatu perbedaan istilah dalam sesuatu, kita cari dulu di dalam Quran, sabda Rasulullah. Selesai di situ selesai. Enggak selesai, lari kita kepada siapa? Pemahaman para sahabat. Sahabat enggak selesai, lari kita kepada imam madzhab. Imam madzhab enggak selesai, ke imam hadis. Imam hadis enggak selesai, baru kepada imam tasawuf. Bisa dipahami gimana itu? Bisa betul? Dikit-dikit ya. Jadi ketika menentukan hukum itu, maka kita pahami. Contoh begini Pak, ada satu pemahaman. Imam Bukhari mengomentari demikian, tapi Imam Syafi'i mengomentari demikian. Maka dari dua pendapat ini mana yang akan kita pakai sebagai hujah? Pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Bukhari? Dua-duanya boleh. Salah satu boleh. Kita pegang pendapatnya Imam Syafi'i karena belum jauh lebih dulu daripada Imam hadis. Ada lagi gitu. Itu menunjukkan ikhtilaf yang ada di dalam. Demikian juga ketika kita ini mau mengurai dengan usul masalah ibadah kurban. Baik Pak, kita masuk kepada fikih kurban, hukum-hukum detail yang terkait dengan kurban. Di makalah ini kita secara garis besar, karena nanti saya lebih cenderung dari interaksi tanya jawab. Apakah pertanyaan jenengan itu sudah ada dalam tulisan saya atau belum? Kita awali perintah tentang ibadah kurban. Kita tahu ada beberapa ayat, tapi yang paling populer adalah yang terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat nomor 2. Bunyinya bagaimana? Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ini dasar. Kemudian pengertian dari kurban itu apa? Bahasa Arabnya kurban itu apa? Bahasa Arabnya kurban? Udhiyah. Nah, apa itu udhiyah? Hewan ternak tertentu yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasri. Itu pengertian apa? Kurban. Nah, mulai ada perbedaan. Ini masih sama masalah ini pengertiannya. Jadi binatang ternak yang disembelih itu adalah binatang ternak tertentu. Kemudian ada perbedaan tingkat ini Pak. Hukum berkorban. Hukum berkorban itu adalah wajib, sunnah atau apa? Menurut jenengan, hukum berkorban adalah sunnah makan, kata Mas Ibnu. Mungkin beda dengan Pak Amin. Menurut dia wajib, nah, ya toh. Anak kalau bapak berbeda. Lalu bagaimana menunjukkan ini? Nah, para ulama berpendapat ada dua pendapat masalah itu kurban. Pendapat pertama itu dikeluarkan oleh Ar-Rabi'ah, ini ulama tabi'in. Beliau ini adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik
itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, masih keren semua. Terus dikeluarkan juga oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad di dalam satu pendapatnya. Mereka mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu wajib bagi yang berkelapan. Wajib yang berkelapan. Berkelapan bukan berarti tindak kelaparan, bukan. Tahu maksudnya berkelapan itu mempunyai harta. Kemudian pendapat yang kedua itu dikatakan sunat muakkadah. Siapa yang berpendapat ini? Ini adalah mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Kalau tidak mengatakan sunat apa? Wajib. Imam Malik sendiri mengatakan sunat muakkadah. Oh, perbedaan ini tuh indahnya begini. Dan nanti kita dudukkan bagaimana? Ya, ketika kita mengetahui detail tadi yang ini itu adalah jadi kita pelajari dari dua segi. Jangan dari satu ilmu terus kemudian dengan memutuskan harus begini, yang lain belum tentu. Saya bertanya ya. Baik, kita lanjutkan kalau sudah bisa dipahami. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dan lainnya itu berpendapat bahwasanya hukum ibadah kurban adalah sunat muakkadah. Lalu bagaimana mendudukkan kedua hukum tersebut? Sebenarnya jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat itu punya alasan yang sama-sama kuat. Akhirnya ulama sebagai ulama yang lain memberikan jalan keluar atau jalan tengah dalam perselisihan ini dengan menasihatkan ini yang menjadi ujian kita. Selayaknya mereka yang mampu hendaklah untuk berkorban. Dan bagi mereka ya, yang tidak berkorban, maka ada sesuatu yang harus ditanggung akibatnya, yaitu ketidaktenangan yang ada di dalamnya. Itu bahasa ulama begitu. Nek mampu bagaimana? Yang mampu harusnya dia itu apa? Berkorban. Yang punya kemampuan tidak berkorban, maka hatinya tidak akan tidak ketenangan gimana? Nah, berarti artinya apa? Artinya wajib. Artinya ada dorongan kuat di atasnya sunat muakkadah, tapi tidak sampai ke hukum wajib. Penekanan anjuran yang seharus diharuskan melebihi sunat muakkadah, tapi tidak hampir wajib. Wajib ini urut. Kalau dikatakan wajib, jenengan pasti apa? Berdosa. Ya, pasti berdosa seperti pendapat atau pikiran dari yang lainnya. Tapi kalau meninggalkan padahal punya kemampuan, tidak wajib pun, tidak dosa pun, kita sudah dihukum sama Allah. Hukumannya tadi apa? Ketidaktenangan hati yang kita bisa dipahami Bapak? sama bisa. Baik, kita menginjak yang kedua. Hewan kurban yang digunakan. Binatang kurban yang digunakan adalah tadi sesuai definisi adalah apa? Binatang kurban ternak tertentu atau bahasa kerennya disebut bahimatul apa itu? Hanya ada berapa? 5 apa? Unta,
sapi. Jadi kerbau itu sama dengan sapi. Jadi itu yang ketiga kambing atau domba. Selain tiga ini tidak sah untuk meskipun harganya mungkin lebih mahal daripada Bahimatul. Tidak ada masalah di sini. Selanjutnya, ini yang sering terjadi di masyarakat, yaitu korban seekor kambing untuk sekeluarga. Nah, jika ada pertanyaan, bolehkah atau cukupkah seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan keluarganya? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Bener boleh? Yang minang mau nek sesuk rasa apa? Rasa dewi tiap tahun siji wae sing penting untuk apa? Keluarganya. Bukan begitu Pak konsepnya. Bukan begitu. Maksud ini kelonggaran boleh itu adalah apa? Memang ada hadisnya Imam Tirmizi. Terus kemudian hadis ini tahrifnya sahih di kitab Minhajul Muslim ya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda, bukan bersabda, ini hadis Abu Ayyub, dia mengatakan pada masa Rasulullah SAW seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Ini apa? Karena memang keluarga itu hanya mampu untuk membeli apa? Satu binatang korban. Maka dalam penyembelihannya itu diniatkan untuk dia dan keluarga. Nek mampu dua, nek mampu tiga, ya tiga silakan. Kalau lebih mampu lagi, satu orang mau berkorban 10 sapi boleh nggak? Boleh. Sangat boleh sekali. Gitu loh. Jadi nek pertanyaannya boleh nggak satu kambing untuk satu orang? Boleh. 2 kambing untuk seluruh keluarga? Boleh. 3 kambing? Boleh. Yang menjadi salah ketika mengatakan 1 kambing untuk seluruh keluarga dikatakan dijawab tidak. Itu menjadi pendapat yang apa? Salah. Jelas ya Pak ya? Lalu bagaimana dengan sapi, onta itu harus 10 orang, sapi itu 7 orang, kambing itu berapa? 1 orang. Itu tentang pengadaannya, bukan tentang peruntukannya. Saya kira paham betul? Nah, deal ya. Semoga di sini sudah nggak ada yang ngeyel sampai tingkat 2 masalah itu. Pokoknya boleh nak aman loh. 1 kambing hanya apa? Inggris 1 kok bisa padahal anak itu semua 10 orang. Ya kalau bisa 10-10-nya apa? Berkorban semua. Kalau memang nggak bisa, 1 punyanya ya 1. Itu bisa diterima ya? Selanjutnya Pak, yang menjadi pertanyaan di masyarakat masalah arisan kurban. Bolehkah arisan kurban itu dilaksanakan atau sahkah berkorban dari arisan? Jawabannya sah apa betul? Bingung. Kalau atas nama 1 orang ya boleh. Ribut Bu, boleh nggak? Berikan enten arisan korban atau enggak? Enten. Berarti nelpon enten berarti dengan jawabnya apa? Satu, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi kedudukan bolehnya itu begini. Arisan menurut para ulama itu sama dengan kita. Paham maksud saya? Jadi sangat dianjurkan sekali berhutang untuk berkorban. Ini penekanan. Berhutang untuk berkorban.
korban. Artinya berutang di sini adalah mereka yang berutang tapi jelas mampu untuk membayar. Nah, wong wis ra duwe tenan kok boleh utang di korban itu namanya malah mendolimi diri sendiri. Jadi arisan untuk berkorban hukumnya adalah apa? Sah atau boleh. Tapi yaitu seperti yang dibilang Mas Ibu tadi, harus atas nama satu orang. Tahun ini simpulan, tahun berikutnya apa? Simpulan lagi, tahun berikutnya simpulan lagi dan sebagainya. Jelas ya? Deal, kita lanjut lagi. Berarti masih frekuensi. Orang sini gak ada yang iya deh. Kemarin saya membawakan ini di Masjid Al-Huda Wonoboyo Prambanan. Itu sampai setengah 1 malam. Mulai taklim jam 8 sampai setengah 1 malam. Mengupas-ngupas makanan. Bukan apa, samping feedbacknya luar biasa. Sampai kita saya lihat setengah 1, saya udah angkat tangan. Apakah kita mau sampai subuh? Saya bilang begini. Maka itu sudah tidak benar-benar akhirnya. Semoga di sini sampai akhir makalah nanti saudara semoga. Tapi kalau enggak ada. Selanjutnya, urunan korban untuk satu sekolah. Biasanya banyak sekali sekolah-sekolah yang menarik iuran kepada wali murid atau siswanya. Anak saya datang namanya minta iuran untuk urunan korban. Sangat berkorban berdasarkan urunan. Jawabannya tidak. Karena yang menjadikan ketidaksahannya gimana? Pengadaan hewan korban. Kalau urunan korban di sekolah itu satu sapi bisa dibayar oleh 200 orang. Padahal maksimal pengadaannya 1 ekor sapi itu 7 orang. Yang menjadikan tidak sah begitu. Wah, manusia siap enggak. Inilah adilnya Allah. Ketika kita niatkan korban kemudian tidak sah korbannya, maka jatuhnya kepada sedekah atau sedekah. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan secara. Lalu bagaimana kita sebut orang yang iuran untuk korban sekolah? Sebutannya adalah latihan korban. Sekarang lanjutnya lagi Pak, yang sering terjadi di masyarakat. Pertanyaannya begini, berkorban atas nama orang yang meninggal dunia itu hukumnya bagaimana? Berkorban atas orang yang meninggal dunia hukumnya sah nggak korbannya? Sah nggak Mas? Sah. Maksudnya Pak bisa sah. Mas Ridwan? Jawab nggak sah Pak? Bukan aturan. Nggak sah ya. Sah ben akur Pak. Sah ben akur. Sah mau Pak? Sah. Sah. Apabila orang tersebut dulunya sholat. Sah apabila orang tersebut dulunya sah sebelum meninggal. Sah sebelum meninggal. Oh, berarti bukan untuk orang yang meninggal, orangnya masih hidup belum meninggal. Sebelum meninggal ya sholat. Oh, selama dia menjalankan sholat ya enggak. Nah, boleh saja enggak. Kalau Bu dengan sah betul Bu. Bu, tidurnya mungkin. Sah betul Bu. Nah, sah
Inilah fungsi fikih. Ingat kembali ke asal. Fikih itu al-qaid, artinya jangan menurut pandangan orang, jangan menurut keumuman. Terkadang itu ada satu hukum yang berlaku umum, tapi hukum itu menjadi satu rahasia. Sebenarnya itu bukan hukum, ini yang benar. Maka diperlukanlah para fakih atau orang-orang yang benar-benar paham dalam masalah ini. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia, berkorban kanggo wong sing wis mati, itu dapat diperinci menjadi 3 jenis. Nah, perhatikan ini Pak, supaya tidak paham. Yang pertama, orang yang sudah meninggal tidak menjadikan sasaran utama, namun statusnya mengikuti shahidul korban. Contoh tadi, aku berkorban 1 kambing untuk diriku dan keluargaku ini sudah ada yang meninggal. Nah, yang demikian ini, korban yang demikian ini, pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Dia meninggal, tetapi ibadah korban bukan sasaran utama kepada meninggal. Oh, yang pertama, saya kembali. Deal di sini. Deal. Lanjut kalimat. Berkorban khusus untuk orang yang meninggal tanpa ada wasiat dari orang tersebut. Jadi bukan wasiat dari anaknya sudah mampu merasa ingin berkorban itu apa? Orang tuanya yang sudah meninggal karena dia itu belum apa? Nah, ulama madzhab sebagian dari Hambali menganggap ini sesuatu yang baik, pahalanya bisa sampai mayit. Sebagaimana alasan beliau ini adalah sebagaimana dia bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, alasannya itu. Namun sebagian ulama bersikap keras dan menilai perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Alasannya lebih kuat lagi. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dia cintai adalah Siti Khadijah, istrinya, dan Nabi tidak pernah berkorban atas nama Siti Khadijah. Jadi pendapat yang dipakai adalah yang mana? Yang mana? Yang kedua, ya, bahwasanya kalau ditujukan khusus maka itu justru tidak akan sah. Jangan sampai wasiat lo ya. Tuh yang kedua. Keadaan orang meninggal yang ketiga yang bagaimana? Yaitu berkorban untuk yang meninggal karena mayit sewaktu hidupnya dia itu pernah mewasiatkan kepada keluarganya supaya berkorban nanti jika dia meninggal. Sampai pahalanya sampai, karena menurut ulama kasus ini dibolehkan dalam rangka menunaikan wasiat. Nah, jadi dari 3 bentuk tadi, 1 sampai, 1 tidak sampai. Jadi dari untuk keselamatan bagaimana? Kalau kita memang menghendaki berkorban untuk keluarga kita yang meninggal, maka berkorbanlah atas dirimu dan keluargamu. Hadalah ka'ani wa ahli. Selesai. Tidak ada perbuatan. Dilbang ya? Setuju? Setuju. Apa ada yang mau bertanya? Bapak? Bapak? Tadi yang silakan bertanya.
karena itu kan pendapat karena tiga tiganya itu paham sesuai dengan tuntunan itu saya terima. Alhamdulillah. Awalnya yang mengetahui batas apa? Pendapat aslinya gitu Pak. Ya, jadi dia sia-sia itu lagi. Mendingan kita masih dikeluarkan menggunakan terus. Bahwasanya satu kali bisa untuk apa? Satu. Selesai. Lanjut memang ya. Lanjut ibu ya. Sekarang cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, cacat yang tidak sah untuk berkorban. Jadi memang benar-benar tidak sah. Cacat yang bagaimana? Nih perhatikan, yang sehingga membuat binatang kurban kita tidak sah. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Memang kamu ambil sebutannya apa? Sebutannya leci enak mungkin kalau kita rapu itu namanya itu masih itu Kicar itu dong. maksudnya kadang bisa kecil sebelah. Enggak apa-apa. Nah, ini buta sebelah yang jelas butanya. Kalau belum jelas butanya maka Sah. Oh, ini yang saya tanya, kemudian kok saya kritis. Umpamanya kan, saya itu beli kambing. Waktu menurunkan ada serat mungkin pernah terjadi. Ada serat apa ini? Serat pintu kancingan mobil itu loh. Kuncinan itu nonjol kambingnya turun musuh apa? Musuh ke mana? Sehingga menyebabkan apa? Kebutaan. Padahal itu sudah di tanggal Korban. 10. Sudah waktu hari. Sudah waktunya untuk berkorban. Apakah kambing ini sah? Karena saya belinya dalam keadaan apa? Normal. Ya sah. Jika sudah tanggal 10 sah. Tidak sah. Karena jelas butanya kelihatan jelas. Aduh kasihan, tidak usah kasihan Pak. Kenapa? Karena ini adalah rukhsah dari Allah. Jenengan ibadah korbannya sudah tercatat dan berpahala korban, tetapi dibonusi apa? Kambing. Artinya sudah korban tapi masih dikasih gaji. Nah, paham? Ini tuh luar biasa Pak justru. Catat biarnya. Ya sudah karena kenapa saya sebut rusuh itu bukan kehendaknya, kecuali dia sengaja apa? Rusuh. Nah, makanya ini darah lagi. Bukan rusuh. Paham ya Pak ya? Ini yang pertama apa tadi? Buta jelas sekali kebutaan. Kemudian sakit dan tampak sekali sakitnya. Contoh saat ini, umpamanya ada penyakit datang di sini namanya penyakit apa? Sedikit dan untuk saat itu ya, kuku dan mulut, dia kan nggak bisa bangun sama sekali. Itu namanya sakit yang nampak sekali sakitnya, meskipun masih tapi kalau kelihatan sakitnya, maka tetap tidak boleh apa? Dikorbankan. Kemudian pincang, kelihatan sekali pincangnya, itu juga tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh tua, sangat tua sekali sehingga dia kehilangan apa? Tulang atau sumsumnya sudah tidak ada di isinya. Terus kuat banget karet apa ini
baru mentok, nggak menyisihkan apa-apa, maka itu tidak boleh apa? Dikorban. Kalau tanduk Hari dulu. Ini yang tidak sah. sampai. Kemudian yang makruh sekarang. Yang makruh. Makruh itu artinya apa? Kalau ada pilihan yang lain, maka pilihlah yang lain. Tapi kalau tidak ada, itu tetap sah. Ada dua. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, itu tetap sah. Itu apa? Berkorban. Tetapi dihukumi makruh. Kalau ada yang lain, cari binatang yang genap apa? Kemudian tanduknya patah atau pecah, sah untuk korban, tapi dihukumi makruh. Kalau yang ada lain yang genap apa nih? Tahan. Selain hal itu, cacat yang ada di binatang korban tidak mempengaruhi hukum berkorban sama wah pedusku budikan, tidak masalah, ya nggak kok. Kakinya pengkor. Nah, pengkor itu gitu. Pengkor itu kakinya bengkok, nah itu. Tapi ada kakinya, tapi mungkin nggak seperti kaki biasa, mungkin bengkok. Pincang. Kelihatan pincangnya, tidak sah. Pincang kelihatan pincangnya, itu tidak sah. Terus sanglir. Sanglir itu apa? Namanya pelanangannya besar satu itu. Nah, karena itu tidak ada di situ, maka itu sah. Bahkan juga tidak makruh. Ya. Saya dipahami Pak. Selain hal itu, maka yang saya sebutkan di atas itu menjadi sah. Terkait hal itu ada pertanyaan, binatang korban apa yang paling bagus dikorbankan? Jawabannya adalah yang paling perlu dan paling sehat, sekaligus paling mahal dan jelas ya. Lanjutnya, ini yang sering ngomong, apakah harus jantan? Jawabannya tidak. Orang wis kasar jelas nih, karena orang sama wis pro, tidak harus jantan. Tetapi ada catatannya, jantan lebih baik. Kenapa? Harganya lebih mahal. Kenapa kalau lebih mahal? Kata Rasulullah, lebih utama. Paham ya? Tapi intinya mungkin apa ya? Betina. Larangan sekarang Pak. Larangan bagi mereka yang hendak berkorban. Ini populer, Anda sudah tahu. Saya nggak pernah membacakan dalilnya karena saya mau mulai ini. Larangan bagi orang yang berkorban sejak dia berniat mulai tanggal 1 Dzulhijjah, maka terlarang baginya untuk memotong apa? Kuku sama rambut. Clear ini Pak? Clear. Hukumnya apa memotong kuku sama rambut? Dalam hadisnya haram. Tapi pernah baca salahnya belum? Haram di situ menurut ulama hadis tidak haram kalau dilakukan kemudian binatang korbannya menjadi tidak sah, tidak, atau dia berdosa, tidak, tetapi haram di situ sama dengan makruh.
dia mahram. Artinya boleh nggak orang itu memotong kuku dia itu? Boleh, tapi tidak disukai. Sah nggak korbannya dia itu memotong rambut dan kuku? Sah korbannya, Pak. Sebagaimana ya hadis yang lain, umpamanya mandi hari Jumat. Mandi wajib di hari Jumat itu mandi di hari Jumat itu hukumnya apa? Dalam hadis dikatakan apa? Wajib. Wajib di situ sampai mewajibkan yang fardu atau enggak? Tidak. Artinya tanpa mandi kita sholat Jumat pun juga sah. Paham ini? Jadi haramnya ini sampai tingkatan makruh, tidak disuruh. Jadi kalau dia memaksakan diri untuk potong kuku atau potong rambut bagaimana? Gak apa. Ibadah korbannya tetap sah. Tapi lebih lama ya tidak. Jangan. Ya, namanya tidak disukai, artinya kita ini. Ini lebih ekstrim lagi, Pak. Bukan hanya memotong kuku atau apa, memotong rambut, tetapi memegang aja nggak boleh. Ada yang pendapatan lebih ekstrim lagi. Jadi selama 9 hari itu dia tidak sisiran sama sekali. Ada Pak. Bahkan tidak bujur aman. Oh, keras memegang loh. Enggak, itu nggak diapa-apakan. Tapi hanya sisiran yang tidak boleh. Memegang, gebramas boleh itu. Tidak boleh memegang. Yang ekstrim Sisiran tidak boleh. Ini enggak benar. Pendapat itu harus kita sendirikan jauh-jauh. Nah, jelas kan? Sekarang waktu penyembelihan. Ada sedikit perlu penjelasan tadi. Oke. Terkait dengan pasti ada alasan-alasan yang mendasar ya, karena itu menjadi satu wajib, tapi wajibnya di sini